Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, seperti janji saya minggu lalu, kita usahakan setiap minggu kita ada pembahasan terkait soal kompetensi manajerial, sosial kultural maupun wawancara, ataupun juga terkait dengan kompetensi tenis. Maka pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan soal kita yang tertunda kemarin yang belum sempat kita selesai bahas. Ya, ada 10 soal yang kita janjikan kemarin ya, setiap minggunya akan kita bahas ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang untuk terus mendapatkan informasi terupdate seputar P3K, CPNS maupun seputar update soal-soal P3K maupun CPNS ya. Teman-teman, oke, lanjut ke pembahasan ya. Nah, kita kemarin sudah sampai di soal nomor 7 soal pembahasannya. Kita akan melangkah ke soal nomor 8 ya. Di sini Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Yang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan kepadanya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda adalah A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali, ya. Kata kunci. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Nah, ini adalah pilihan yang kalau dilihat sekilas semuanya hampir benar ya. Tapi kita disuruh memilih jawaban yang terbaik. Di sini ada poin 4 sampai 1. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau teman-teman melihat pilihan jawabannya mirip-mirip dan kemungkinan besar semuanya hampir sama, maka ada dua cara. Yang pertama pilih langsung, yang kedua eliminasi minimal 2 ya, yang paling buruk di antara yang baik ini ya. Kalau menurut teman-teman kira-kira jawabannya apa di sini ya? Teman-teman lihat di sini tadi yang saya garis bawahi ada tanpa terkecuali. Ini tidak mungkin terpenuhi. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa memenuhi semua keinginan pelanggan. Karena biasanya namanya pelanggan atau customer itu memiliki permintaan yang aneh-aneh ya, dan kadang tidak masuk akal. Jadi tidak mungkin kita memilih jawaban A. Jawaban A bisa kita eliminasi. Terus yang kedua yang bisa kita eliminasi adalah di sini ada poin C, mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon 50%. Apakah kita mengerti jika kita mendiskon 50%, usulan itu bisa diterima atau tidak? Kalau memang profitnya memang melebihi dari 50%, mungkin bisa saja kita diskon. Tetapi jika ternyata diskon 50% itu merugikan perusahaan, ya, tentu usulan itu tidak logis, ya, seperti itu. Maka ini juga bisa kita coret. Jadi usullah sesuatu yang memang teman-teman tahu di perusahaan bahwa itu tidak akan merugikan perusahaan, ya. Profitnya atau manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya ya. Namanya perusahaan pasti akan berniat untuk mencari profit. Nah, yang paling memungkinkan untuk kita pilih adalah pilihan B ataupun pilihan D. Di sini kita lihat mengusulkan adanya jalur khusus. Jalur khusus di sini ini mirip-mirip juga sih sebenarnya dengan pilihan jawaban D, yaitu memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus. Fasilitas khusus itu bukan cuma jalur. Kalau di sini cuma jalur, di sini fasilitas khusus ibu hamil, menyusui, dan lansia. Di sini ada ibu hamil, menyusui, dan lansia, hampir sama, tetapi di sini spesifik hanya pada jalur saja. Tetapi kalau di sini fasilitas khusus, di sini fasilitas bukan cuma hanya jalur, bisa saja ya, bisa juga tempat duduk atau kursi prioritas atau tempat box
menyusui, untuk ibu menyusui dan lain-lain ya. Di sini lebih mengcover kepuasan customer di D atau daripada B yang lebih logis ya, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman harus detail melihatnya. Kalau di sini cuma jalur, di sini fasilitas ya. Fasilitas itu bisa saja jalur ya, seperti itu. Fasilitas apa lagi? Bisa saja tempat box khusus menyusui dan lain-lain seperti itu, atau fasilitas tempat duduk prioritas khusus lansia seperti itu ya. Jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah D setelah kita berhasil mengidentifikasi A dan C kemungkinan jawaban yang paling memiliki nilai yang paling rendah ya, seperti itu ya teman-teman pembahasannya ini ya. Nah, poin ini nilainya 1, yang A, yang B 3, yang C itu nilainya 2, yang D tentu nilainya 4 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9, Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi kantor, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Yang Anda lakukan adalah A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman Anda. B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. C. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D. Mengeluarkan dari tim dan menyuruhnya bertanggung jawab. Kira-kira jawaban dari teman-teman apa nih? Nah, kita bisa mengeliminasi langsung pilihan D ya. Di sini mengeluarkan dari tim dan menyuruhnya bertanggung jawab itu terlalu arogan ya. Itu tentu otomatis ini kita bisa eliminasi. Terus pilihan jawaban mana lagi yang bisa kita eliminasi teman-teman? A, B atau C? Yang bisa kita eliminasi selanjutnya adalah B ya, memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan ya. Ini belum kita tahu penyebabnya apa, kenapa bisa terjadi seperti itu ya, kenapa dia melakukan itu. Kita langsung memintanya untuk bertanggung jawab kepada atasan. Memang benar ya, tetapi seolah-olah kita ini berangkat ke lapangan ya, itu adalah adalah sebuah tim. Satu kesalahan yang diperbuat oleh tim itu harus kita pikul sama-sama ya, kita pertanggungjawabkan sama-sama karena kita adalah sebuah tim. Kalau kita menyodorkan dia saja yang bertanggung jawab, artinya kita tidak kompak ya. Paling tidak meskipun Anda tidak dihukum ya, paling tidak Anda bisa menjelaskan ke atasan terlebih dahulu. Jadi kita bisa mencoret B ataupun D. Yang kita bisa pilih adalah jawaban A maupun C ya. Di sini yang paling tepat adalah, kalau menurut saya adalah C ya, membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap, karena kita ini adalah sebuah tim ya. Di sini tadi kita ditugaskan di luar kota beberapa rekan tim ya, seperti itu. Pilihannya adalah C. Oke teman-teman, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A memiliki nilai poin 3, yang B memiliki poin 2, yang C ya, membicarakan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap, itu memiliki poin 4, dan yang paling memiliki poin terendah yaitu poin D, langsung mengeluarkan dari tim dan menyuruhnya bertanggung jawab. Seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah soal nomor 10. Saat ini sedang terjadi masa pandemi COVID-19. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah mengimbau untuk berdiam diri di rumah. Boleh keluar rumah, namun untuk tujuan yang jelas saja. Selain itu, pemerintah juga meminta agar penduduk Indonesia menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Siapa saja yang berada di zona merah wabah COVID-19 dilarang untuk meninggalkan daerahnya, dan sebaliknya. Bahkan untuk budaya mudik yang biasanya dilakukan masyarakat menjelang Lebaran pun tetap dilarang. Beberapa pemerintah daerah membuat aturan untuk memperketat masyarakat agar tidak mudik. Jika Anda berada di zona merah dan Anda berasal dari luar daerah,
sedangkan Anda sangat rindu dengan keluarga, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Menunda mudik saat masih terjadi pandemi COVID-19. B. Melakukan mudik di kampung halaman dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ya. C. Melakukan silaturahmi lokal dengan mengunjungi rumah-rumah yang dekat saja. D. Tetap melakukan mudik karena merupakan budaya luhur bangsa Indonesia. Ya, ini langsung bisa kita identifikasi, ada dua yang bisa kita eliminasi, ya, yaitu yang melakukan mudik. Artinya apapun itu, ya, pemerintah sudah menetapkan bahwa mudik dilarang, ya. Sebagai warga negara yang baik, apalagi pada saat Anda akan mengikuti tes P3K, itu disarankan mencari jawaban yang memperlihatkan bahwa Anda adalah warga negara yang baik, yang patuh, yang taat pada aturan pemerintah. Di sini kita lihat yang tidak taat ya adalah yang poin D, tidak melakukan mudik, tetap melakukan mudik. Ini langsung kita eliminasi. Yang B, melakukan mudik meskipun melakukan protokol kesehatan, tetapi karena sudah ada larangan, maka ini tetap melanggar, ya, tidak mematuhi aturan pemerintah. Berarti B, D sudah bisa kita coret, tinggal ada dua pilihan yang kalau tidak jawabannya 4, ya poinnya adalah 3, ya, antara A dan C. Di sini teman-teman kita lihat jawabannya yang mungkin bisa yang paling benar adalah A. Menunda mudik saat masih terjadi pandemi COVID-19. Sedangkan yang C, melakukan mudik lokal dan mengunjungi rumah-rumah yang terdekat saja, itu adalah pilihan alternatif kedua, ya. Sini kita lihat ya pembahasannya teman-teman. Yang A memiliki nilai 4, yang C memiliki 3 poin, sedangkan poin B dan D memiliki 2 dan 1. Oke teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan 10 soal yang telah kita bahas. Seperti biasa kami janjikan setiap Sabtu Minggu kita usahakan ada pembahasan terkait dengan soal. Semoga teman-teman terbantu, ya. Untuk minggu depan atau besok kita akan bahas sosial kultural juga ataupun kompetensi teknis, ya. Semoga ini bermanfaat. Silakan teman-teman yang ingin komentar dan ingin memesan buku kami, silakan klik link yang ada di bawah. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.